mereka di KMB nih, lulus dari kuliah masa mereka masih di KMB enggak kan? Benar. Oh iya betul. Ya kan, jadi setidaknya mereka tahu oh ada CD, ada perkumpulan para sarjana, ada perkumpulan para profesional Buddhis. Benar. Setidaknya saya, misalkan dia jurusan teknik, bisa menyalurkan mungkin entah bakatnya, mungkin entah pengetahuannya, ilmunya, gitu. Iya, kita membantu mereka juga ketika misalkan mereka ada ilmu itu, ya kalau misalkan ada yang tertarik jadi trainer pun kita welcome ya, karena Betul. sharing gitu. Ketika kita ya kalau ibarat kata kamu punya ilmunya, kamu mau ngadain workshop, ayo kita adain gitu. Kita nggak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, siang, sore, malam lah dimanapun Iya. kalian berada. Kembali lagi bersama kita. Ya, padahal baru pertama kali ya. Iya. Ya, ini kita membajak podcast Light of Wisdom. Ya, biarin, nggak ada host, nggak ada Cirma, nggak ada Katia, kita aja yang ada di sini. Ya, kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin kenapa bumi itu bulat. Kenapa bumi itu bulat? Karena dari sananya kali ya. Kalau kata orang yang main Minecraft, bumi itu petak kan? Oh iya juga ya. Iya. Nggak pernah gue ke dunia Minecraft. Iya. Gitu ya. Ini kagak mau masuk. Kalian siapa ini ya? Siapa Halo. ini? Halo. Kok bisa Ini ya? yang tadi katanya nggak ada. Maaf Ini tadi. ini orang tadi. mana ini ya? Tadi nggak ada, tiba-tiba ada dia. Ya, tiba-tiba muncul. Bisa-bisanya sih kalian. Kalian orang mana ya? Kami orang bener. Bisa-bisanya. Tidak, Katia tidak melihat ini. Kami dari mana? Saya juga nggak melihat Kami karena dari tadi lagi sibuk banget sama Ci Irma. Sorry kami iya. wanita-wanita sibuk Iya, di kami Life of mengerti. Wisdom ya. Kami mengerti. Biasanya kami podcast itu dengan orang-orang serius. Maaf, Anda serius nggak ya podcast di sini? Wah, serius dong. Serius. Serius menjalani. Hubungan. Waduh. Wes ngomongin hubungan, belum bahas yang lain udah ngomongin hubungan aja. Mulai dari hubungan. Emang udah direstuin? Saya tidak berkomentar kalau yang itu. Tidak Kenapa berkomentar. tuh kan? Kok gak berkomentar? Jangan dilanjutin udah. Kayaknya nggak direstuin. Dilanjutin. Oke, hari ini teman-teman, udah salam belum tadi kalian? Udah buka-buka Oh iya, nggak dari? iya, belum. Tolong belum. dipandu dong, Kak. Iya, Tolong ini dipandu. salam yang spesial Iya. di Light of Wisdom. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo budaya. Kalian kalau salam itu harus pakai Namo Sang Hyang Adi Budaya. Baik. Baik, siap. Kat ya. Oke, hari ini luar biasa ada siapa namanya? Kevin. Kenalan sendiri lah. Oh, iya. Siapa Kenal namanya? sendiri, ini Nama mandiri saya- udah di sini ya. Nama saya Kenny. Namanya. Ya, sudah tahu kan dari mana? Dari mana sih kalian? Nih, kita dari dari- mana-mana. Ini. Dari CD. Dari Datang nggak? CD. CD. Walaupun Dari hitam dan putih gitu ya. CD apa CD? CD itu adalah sarjana dan profesional Buddhis Indonesia. Kita bagian dari keluarga budaya anak. Boleh nih, mana ya? Bukan anak tiri ya? Bukan dong. Itu anak tiri. Oh iya, kan saya nggak tahu siapa. Kita kandung. Bukan, kandung ya. Kandung. Jelas ya ada ya. Ada. Lihat aja aktenya. Oh, Iya. ada di keluarga budaya Indonesia Betul. ada ya. Ada dong. Ada. Berarti diakui ya. Betul. Secara resmi. Betul. Saya bingung pembicaranya apakah ada yang tidak resmi diakui ya. Saya bingung pembicaranya. Ada nih. Iya. Apakah ada anak tiri dan keluarga budaya? Waduh. Diakuin semua kok. Oke. Ngeri nih. Merinding saya bahas ini. Nanti saya ditanya lagi. Kalian di CD ngapain aja sih? Oke, tadi mungkin Kevin udah kasih tahu ya, CD Iya. itu apa? Sarjana dan profesional Buddhis. Jadi Berarti isinya orang-orang. betul. Jadi di CD itu pasti adalah perkumpulan para sarjana dan profesional. Nah, kegiatan kita itu sesuai dengan misinya CD, yaitu transformasi diri dan transformasi sosial. Oke, berdasarkan nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, dan non-sektarian. Bener nggak tuh? Bener ya? Semoga bener. Ya ini ada di visi misi Budayana. Nah, kita- Keren deh kalian bisa. Itulah bukti CD adalah anak kandung. Oh, anak kandung Iya. keluarga Kita tahu, Budayana ya. Indonesia. Ya, jadi kegiatan kita seputar ya transformasi diri, bagaimana kita mengembangkan mungkin skill kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan Iya. transformasi sosial dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang organisasi. Gitu. Kalian kayak gini kelihatan serius tau. Padahal Emang ya? Kita pencitraan dulu di sini. Iya. Pencitraan Kan dulu. harus jaim dikit ya. Iya, pencitraannya dulu. berarti kalau di CD itu ya keren sih kalau mendengarkan penjelasan kalian. Berarti kalian ada programnya dong. Ada dong. Apa aja sih program di CD itu?
Nah, kebetulan kita ini nih Kita ini. di kepengurusan sekarang itu kita baru dilantik saya menjadi ketua di Jakarta. ketua. Iya, ketua. Ya, keren nih. Dan Ketua. dia Saya sebagai sekretaris di Sekretaris. Iya. Terus tadi sampai mana? sampai ini program. Oh ya, Program. ya. Jadi kita baru dilantik bulan Maret lalu ya, mungkin Benar. sekitar 5 bulan 6 bulan lah kita Ya, baru udah mau jadi setahun sini. lah. Dan kita itu ke overall kita menjalankan program-program yang sebelumnya ditambah dengan program-program baru kita. Benar. Oh, Betul, jadi nah. ada di sebelumnya ditambah dengan hal yang baru. Betul. Nah, biasanya program-program kita ini lebih berkaitan dengan workshop. Workshop itu ya pelatihan, mungkin bisa leadership. Kita ada pelatihan leadership, ada Ya. pelatihan public speaking juga. Soft skill dan hard skill Iya, sebenarnya. nah. Untuk mempersiapkan teman-teman kita terutama di CDR Betul. bisa siap di dunia berkarir maupun yang sudah berkarir untuk bisa mau mandiri lagi. Betul. Nah, makanya itulah kegiatannya CD lah seperti itu. Terus juga kalau untuk sekarang kita ini lebih ingin menjaring teman-teman kita yang masih calon sarjana dan calon profesional. Oh, jadi kalau udah calon sarjana, profesional bisa gabung ya ke CD ya? Bisa. Bisa banget. Iya, misalkan Kati belum sarjana nih, tapi sudah profesional. Oh, Bisa. iya. Profesional apa aja itu ya? Profesional ya Ya yang apapun itu sebenarnya. yang profesional. iya, yang sesuai dengan mata pencarian yang benar ya. Iya, oh. Iya. Harus sesuai ya, jangan Iya. profesional yang lainnya ya. Iya, jangan Anda jual sabu. Waduh. Tebu maksudnya. Saya Jual ya, itu maksudnya. Jangan yang dilarang di Nah. Suta. Oh, jangan ada yang dilarang di Pancasila Buddhis itu Betul. ditolak lah ya, Betul. udah otomatis. Nah, iya. Oke. Berarti itu programnya yang spesifik deh deket-deket ini apa sih program kalian? Deket-deket ini ya. Atau yang udah dilakukan baru-baru ini deh? Kita baru-baru ini tuh ada workshop Canva. Oh, kan. Yes. Canva ya kan. Canva. Gimana bro kalau misalkan pakai Canva itu? Kalau pakai Canva itu kan sebenarnya banyak ya yang berkomentar sebenarnya Canva itu kan gampang dipelajari, gampang untuk dipakai gitu. Tinggal tempel-tempel doang gitu. Nah, tapi sebenarnya in fact ketika kita mau mengadakan workshop Canva itu kita ngajarin flow yang benar bagaimana, konseptual design. Terus dalam Canva itu kan sendiri teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar jadi Canva ini kan tools untuk desain secara website gitu. Nah, sebenarnya konsep desain, kerapian dan kita banyak mungkin yang asal nempel doang. Nah, hasilnya itu nggak pasti kan cocok berbeda. atau enggaknya Iya, nggak ada ya benar. cocokologi. Gitu. Pakainya ya yang penting menurut saya cocok pakai Ya, yang aja penting lah gitu. cakep di mata gitu. Nah, kan ada yang ngomong Dan gitu. juga sekarang orang-orang tuh banyak yang desain flyer atau desain poster itu tuh dalam dunia mungkin digital marketing atau dunia sosial media itu tuh sangat berpengaruh banget. Ah iya betul. Ya kan, kalau nggak ada poster, nggak ada flyer, kita nggak tahu ini isinya apa, ini ngajarin apa. Kita pun bikin workshop, bikin apa, itu tuh ada flyernya. Kalau nggak orang nggak akan tertarik, ya kan. Nah, kita ajarin skill itu supaya nantinya mereka balik lagi transformasi diri. Benar. Gitu, dengan skill itu ya mungkin dia bisa dia bikin all shop, bikin usaha sendiri, Yes. desainnya bagus dengan Benar. Canva, bisa menarik banyak orang. Bisa jadi freelancer atau Benar, bisa bisa jadi jadi karya tetap bahkan kadang-kadang ya Betul. kalau desainer. Gitu. Betul. Berarti kalau untuk pelatihan ini sendiri tuh target kalian siapa? Apakah cuman karena ini Canva dan baru-baru targetnya anak muda aja lah atau bagaimana? Sebenarnya siapa aja ya? Siapa kira-kira. aja, betul. Ya, kita sangat welcome sih, mau itu dari teman-teman yang sudah lebih senior atau mungkin yang millennials atau mungkin yang kayak kita, mungkin generasi Z ya kalau Z. kata orang Gen Z. itu gen Oh, itu itu Gen Z sih, ya sih. Iya, Bukan atau buat mungkin ini. orang-orang kayak kita atau mungkin kepada teman-teman yang katanya ada gen baru ya, tapi nggak tahu nih sebutannya apa. Cuman teman-teman yang mungkin baru jadi calon sarjana, Iya. profesional. Pokoknya Tahu siapa aja berarti kan ya. Yes, Betul. benar, gitu. Berarti kalau untuk yang misal aktivis yang udah mungkin usia bulan bahagia gitu bisa ya. Bisa Bisa. dong, karena tidak ada kata terlambat untuk Betul. belajar. Peserta kita kemarin tuh ada yang ya usianya sudah seumuran orang tua Kevin. Iya. Ya mungkin ya. Milenial. Menurut saya juga sih. Ya, menurut kalian tuh susah nggak sih kalau ngajarin yang usia-usia begitu? Gimana nih? Repot nggak? Gue dulu ya. Iya, Dulu ya. pengalaman, Ya. yang udah berpengalaman dulu. Jadi waktu itu kebetulan juga nih. Jangan spill namanya.
Oh enggak, bukan namanya. Jadi Apa sempat ngajarin videografi. Oh iya, Waktu itu videografi, editing juga. Editing. Nah, ini kan sebenarnya editing ini nggak tahu ya, mungkin orang-orang muda aja mungkin masih susah mempelajari ya, apalagi yang lebih senior. Nah, kebetulan waktu itu hampir 90% hampir rata-rata adalah orang-orang yang sudah senior. Mungkin 90%? Yang sudah. Iya. Ya mungkin udah punya cucu kali. Saya nggak nanyain habis itu sih, ya. Mungkin udah punya cucu. Nah, terus ketika saya bagi 2 sesi, teori sama praktek. Waktu teori, paham semua. Sangat responsif. Kayak tanya apa bisa jawab gitu. Nah, terus kita coba nih praktek. Kan kalau misalkan kita editing pakai software nih, step by step. Klik dulu softwarenya, buka, ada lembar kerjanya, masukin video segala macam. Nah, ini saya jelasin urutan A, B, C, D. Sudah sampai D, ada salah satu peserta, tolong dong balik lagi ke A. Jadi A, B, C, D, kita balik lagi ke A. Balik lagi dari awal, A, B, C, D lagi. Nah, yang anak muda yang di belakang udah sampai Z. Gitu. Belum saya ajarin, dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Ya, jadi memang untuk orang-orang yang lebih senior itu lebih butuh perhatian ekstra. Energinya harus lebih butuh perhatian ekstra. Sama seperti anak kecil balita kali ya. Saya masih seperti itu kan. Saya kan di sekolah minggu juga kan ngajarin anak-anak juga. Yang A, B, C, D, E balik lagi ke A. Karena gitu. Dia perlu penjelasan lebih jelas lagi bagaimana gitu. Betul, tantangannya itu. Cuma secara keseluruhan sih menyenangkan. Tapi it's okay ya, nggak pernah jadi dongkol banget sih ngajarin orang-orang yang udah senior gitu, nggak ya? Unik aja. Oh, prosesnya. Iya, itu enggak lah. Atau gitu. sambil merefleksi diri, wah ini nanti saya kalau tua jangan-jangan kurang lebih begini. Enggak. Jadi nggak cuma saya aja, mungkin Bro Kevin pernah nggak ngalamin ngajarin orang tua? Kalau saya sih mungkin lebih ke kalau untuk usia, mungkin tadi Broken itu pengalamannya di usia. Kalau saya itu pengalamannya di basic pace belajar. Karena terkadang-kadang walaupun kita ada yang seumuran, pace belajar kita terhadap top yang berbeda-beda itu berbeda-beda gitu. Ada yang cepat belajarnya, ada yang mungkin lambat gitu. Nah, salah satunya pengalamannya mungkin di perusahaan saya sendiri gitu. Ketika ada anak-anak magang yang baru masuk gitu. Nah, ketika ngajarin itu ada yang cepat belajar, ada yang oke, gue cepat nangkap nih gitu. Ada yang juga pelan. Walaupun yang cepat itu ternyata bukan jurusannya. Gitu. Ternyata bukan jurusan aslinya gitu. Jurusannya sastra Mandarin tapi dia bisa belajar IT cepat banget. Emang pintar aja anak itu ya. Iya, pintar aja. Emang pace belajarnya cepat aja gitu. Nah, kalau Kevin basicnya apa sih? Kalau saya basicnya IT gitu. IT jaringan. Kalau kamu? Saya basicnya perfilman. Wah, ini berarti kalau belajar di CD kalau tentang digital langsung sama ahli-ahlinya ya? Wah, belum ahli, tapi berpengalaman mungkin. Iya. Belum. Keren sih. Jadi kalau ini mau ngomongin yang pelatihan atau digital nih? Pelatihan dulu ya. Ya, jadi memang beberapa pengajar kita, salah satunya anggota CD juga, pengurus CD juga, memang sempat mengalami yang saya rasakan, Kevin rasakan juga. Ada yang usianya beragam, dari yang mungkin 20-an sampai ke 60-an. Ada yang pace belajarnya juga cepat, ada yang pace belajarnya lambat, tapi semua itu kita tetap lakukan. Yes. Ya, balik lagi demi untuk memberikan ilmu untuk mereka, memberikan skill. Dan sebenarnya gini, kita namanya belajar itu pasti akan kepakai. Mungkin kita nggak sadar aja ya, tapi itu pasti akan kepakai. Benar, itu pasti. Kita anggaplah belajar matematika di sekolah. Dulu Katia suka matematika nggak? Integral turunan, ya kan? Itu gunanya buat apa sih sampai sekarang? Ya kan? Masih mikir gunanya buat apa sampai sekarang. Tapi kan dengan belajar matematika kita belajar berpikir, belajar logika, belajar menyelesaikannya itu. Belajar menyelesaikan masalah di dalam, kalau nggak salah di dalam matematika ada penalaran, ada pemecahan masalah, ya kan? Itu kan hal-hal yang kita di kehidupan sehari-hari lakukan. Sadar gak sadar kita kepakai. Iya, pemecahan masalah, bernalar, itu pasti akan kepakai. Walaupun memang spesifiknya trigonometri, mana pakai sih trigonometri, saya kan sastra. Tiba-tiba lagi IT Pitagoras gitu. Iya, kan nggak mungkin juga ya. Nah, itulah maksudnya kita pelatihan itu setidaknya kita memberikan mungkin bisa pemecahan masalah atau penalaran yang pasti setidaknya akan terpakai.
Berarti untuk hal ini juga masih tetap konsisten dilakukan oleh CD ya. Apapun audiensnya, mau itu senior, masih junior, it's okay, masih ditangkap aja begitu ya. Iya. Kalau ini pernah ada nggak sih kesulitan dalam mungkin cari apa pesertanya dan lain sebagainya, ada kesulitan nggak sih kalau pelatihan karena kayaknya kalau lihat pelatihan itu ada beberapa itu yang ya kadang rame, kadang enggak gitu. Benar. Sebenarnya peserta tergantung topik ya biasanya. Kadang-kadang ada topik yang cukup mengundang. Salah satunya juga faktor yang kita bilang, yang tadi Broken sempat mention, kita ngomongin digital marketing lah. Marketing kita kencang atau enggak. Kenapa ketika misalnya let's say CD ngadain acara, mungkin bisa lebih ramai daripada organisasi lain ngadain workshop atau sebaliknya gitu. Nah sebenarnya banyak faktor. Tapi kalau untuk kesusahan mencari peserta, ya terkadang kala ada ya kayaknya gitu ya, sebenarnya kita kesusahan mencari pesertanya dikit, tapi kembali lagi pertanyaan tetap diadain nggak gitu. Nah untuk peserta kita tetap akan adain sesedikit apapun itu ya. Pernah kita ada workshop yang cuma 4 atau 5 orang. Betul. Nah itu kita tetap adain juga karena tujuan kita itu untuk menyampaikan ilmu. Berarti dari sana juga menjadi satu bahan pertimbangan kita sebenarnya topik yang lagi trending itu apa gitu. Nah topik yang lagi digemari, yang lagi trending, yang lagi hot itu apa. Ketika kita coba untuk approach ternyata kurang cocok, berarti peminatnya dikit nih gitu. Nah mungkin ketika kita ngomongin paling enggak workshop yang kita adain walaupun pesertanya dikit, pesertanya ketika kebingungan, dia tahu di CD ada siapa yang bisa dia cari gitu. Oh jadi sebenarnya kalian juga sebelum melakukan pelatihan itu pasti ada penggodokan apa yang akan kalian lakukan dulu. Betul. Kita akan ada diskusi juga kepada pengajarnya. Kalau misalkan nih Katia, anggaplah Katia request CD bikin dong pelatihan nambang batu bara misalkan. Iya kan. Nambang batu bara gimana tuh? Lumayan itu 207 T itu. Cuan. Nah, kita kan ya jujur aja, kita mungkin di CD sangat jarang orang seperti itu ada. Kalaupun ada ya belum tentu dia bisa ngajarin. Ya, nggak apa-apa, kita bisa carikan. Jadi kita juga punya akses untuk mengenai hal itu juga. Itu kan namanya transformasi sosial. Kita namanya di CD itu bernetworking, berjaringan gitu. Jadi nggak cuma dengan anggota CD aja, dengan yang di luar CD pun kita bisa ada kenalan. Misalkan Bro Kevin nih ada kenalan tadi tambang batu bara. Bisa nggak ngajarin? Yuk di sini ada workshop nih. Ada workshop. Ada kayaknya ada calon-calon pesertanya nih yang berminat nih. Jadi penambang. Jadi ya nggak tahu ya mau nambang mau nambang atau mau cuma cari titik-titiknya doang ya, saya nggak tahu ya. Ya itu bisa aja. Benar. Jadi mau request ada pelatihan apa kita bisa cari. Nah makanya itu kolaborasi juga lah. Ya, kita sangat welcome lah ketika misalkan ada teman-teman yang dari eksternal, terutama mungkin teman-teman ya mungkin kalau kita sekarang lebih banyak sedang bekerjasama dengan KMB ya dengan KMB. Ya. Nah, ketika mereka ada request misalkan saya mau ada training nih di KMB saya gitu misalkan dengan topik kemarin ada topik web programming ada yang request gitu. Nah itu kita bisa bantu carikan juga gitu. Sebut aja. Oh iya, sebut aja ya. Nah itu di KMB di Binus. Iya, di Binus ada juniornya Kevin juga. Yes. Dia mau request pelatihan programming ya. Benar. Nah kita akan bantu cariin juga. Kita akan jaring ke dalam karena menurut saya dan Broken di kepengurusan ini itu menurut kita berdua CD itu sudah dari lama ya sebenarnya ada ya. Dan kita itu sebenarnya ada resource-nya, ada sarjananya, ada profesionalnya. Mungkin yang lebih kurang itu adalah anak-anak mudanya ya. Ke bawah-bawahnya gitu. Berarti kalau kayak kita kan di karena like Wisdom ini di Budayana itu tuh punya 2 kampus di Semaratungga dan Jindara kita. Satu lagi di Bodhidharma Medan. Berarti kalau untuk mereka memiliki kesempatan luas dong kalau misalkan mau bekerja sama dengan kalian. Kita dengan senang hati. Kita dengan siapa aja sih sebenarnya sekarang terbuka sih gitu ya. Berarti untuk intinya untuk KMB manapun, STIAB manapun yang mau bekerja sama karena juga sih. Betul, karena kan ya kita nggak bisa pungkiri bahwa penerusnya para sarjana dan profesional adalah mereka. Betul. Adalah mereka. Dan mereka pasti ketika baru pertama turun lapangan pasti kan kebingungan. Seperti saya dan Broken, pas pertama turun ke perfilman atau turun ke IT, ketika kita masuk ke dunia karir, pasti bingung awalnya kita mau ngapain sih gitu. Nah sekarang kalau sekarang mereka di KMB nih, lulus dari kuliah masa mereka masih di KMB enggak kan? Benar. Oh iya betul. Ya kan, jadi setidaknya mereka tahu ada CD.
ada perkumpulan para sarjana, ada perkumpulan para profesional Buddhis. Benar. Setidaknya saya, misalkan dia jurusan teknik, bisa menyalurkan mungkin entah bakatnya, mungkin entah pengetahuannya, ilmunya. Gitu. Iya, kita membantu mereka juga ketika misalkan mereka ada ilmu itu, ya kalau misalkan ada yang tertarik jadi trainer pun kita welcome ya, karena Betul. sharing gitu. Ketika kita, ya kalau ibarat kata kamu punya ilmunya, kamu mau ngadain workshop, ayo kita adain gitu. Kita nggak masalah dengan hal Oh, berarti Betul. juga untuk pelatihan di CD itu juga mengikuti apa yang berkembang di masanya ya. pastinya. Betul. Apalagi sekarang kan Betul. digitalisasi sangat begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti itu juga digeber juga oleh teman-teman CD apa enggak sih? Untuk digitalisasi ya, Iya. saya minum dulu ya. Ya. Minum dulu bro, ntar panjang nih. Katanya ngomong aja sendiri dulu nggak apa-apa. Ya ampun, saya suruh ngomong apa ya? Iya perlu minum biar kalian itu bernafas lega, bisa menjelaskan dengan enak, biar teman-teman juga tahu edukasinya kemana harus ke siapa gitu juga. Oke, tadi ngomongin masalah digital ya. Yes. Nah, ini pertama kali saya masuk ke CD itu tahun 2021. Saya di divisi digital production. Digital production. Digital production. Nah, ini saya nggak tahu apakah di organisasi lain atau di banom lain, di CD kota manapun adakah divisi ini atau enggak. Tapi menurut saya inilah keunikan dari Jakarta, dari CD Jakarta punya divisi digital production, yang mana kita membuat konten-konten audiovisual dan kita taruh di sosial media. Oh, kontennya apa aja tuh kan? Kontennya itu kalau dari dulu pertama kali kita kerjakan itu talk show, judulnya Live and Mature atau Lamar. Sampai Nah, itu sekarang masih ada. Betul, sampai sekarang masih ada. Itu bisa dilihat di channelnya CD channel, dan kalau belum di subscribe mohon di subscribe. Nice. Iya. Dia promosi lagi ya. Ya kan, jangan lupa di like, komen. Iya. Nah, jadi itu talk show yang dimana kita tuh membahas tentang 4 pilar yang ada di CD. 4 ya? Empat. Apa aja itu? Empat? Ekonomi, pendidikan, keluarga, hukum. Yes. Oh, Bener jadi nggak sih? pokoknya di lamar itu bahasnya 4 pilar ini aja Iya. gitu ya. Ya, Tapi jadi ini jelas. nah ini adalah sebuah, kalau menurut saya ini adalah sebuah kegiatan kita yang mana kita menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi yang bisa menjangkau banyak orang. Yes, benar. Yang bisa Karena menjangkau. ilmu ya, Betul. yang kita butuhkan. Nah, jadi saya tuh kepikiran gini, dulu waktu zaman Sang Buddha kan, Dia lari ke zaman Sang Buddha lagi. balik dulu kita, Balik dulu kita. Balik Flashback, dulu. flashback. Kenapa? Waktu ke zaman Sang Buddha itu kan belum ada internet, belum ada teknologi semacam. Nah, gimana tuh para murid-murid Buddha menyebarkan dharma Iya. ke segala penjuru? Gimana Kak? Kalau zaman dulu Heeh. jalan kaki, mereka kan ke wihara satu persatu. Tapi dia punya ini apa? Kemampuan batin. Kemampuan Nah, batin untuk saling berkomunikasi. Mereka punya juga. kemampuan batin kan. Menurut saya digital ini adalah bentuk kemampuan batinnya. Oh, Ya kan? di era saat ini. Di gitu era ya. saat ini, bagaimana orang yang bisa misalkan di Greenland sana bisa nonton konten lamar, internet, YouTube, Iya. ya kan, Digital. bisa menjangkau. Jadi menurut saya inilah cara kita menyebarkan dharma, menyebarkan ilmu, menyebarkan informasi melalui digital ini. Digital ini ya. Gitu. Dan kalau untuk sekarang sih kontennya kita ada konten yang podcast yang santai-santai juga, Namanya apa kan? namanya Jam Karet. Oh, Singkatannya? Gak ada singkatan itu. Oh iya, benar. Itu udah Jam Karet. Itu jam karet. Iya, kita Kenapa jam karet? Nah, karena benar. tayangnya selalu ngaret. Yes. jadi tidak ada yang bilang mana nih Jam Karet kok belum muncul. Ya namanya aja Jam Karet, Benar. ngaret. Gitu. Karena juga jam karet itu konsepnya ketika kita rancang ya, itu tuh sebenarnya kita Gimana? kepikiran anak-anak muda nongkrong. Ketika Betul. di chat, "Bro, jam berapa sampai?" Gitu. Wah, bentar lagi saya berangkat. OTW. Padahal masih baring. Ih, gitu. saya kerasa banget ini OTW padahal taunya lagi mandi kayak entah lagi makan, entah lagi apa. Kan kita Makanya banget kan. nongkrong- Iya, kita banget. Makanya nongkrong nggak pernah tepat waktu. Iya, kita makanya banget itu. Jam karet ya, dari sana. Dan juga obrolan kita di situ tuh ngalir aja, Kak. Ngalir aja. Kita Oh, enggak di konsep berarti ya. nggak Hari di konsep, itu mau apa? nggak di konsep. Mungkin kita waktu itu kita pernah bahas pizza itu kenapa apa ya? Pizza dipanggang apa Oh digoreng? Ya? iya, benar.
ya kan? Pizza itu dipanggang atau digoreng ya benar. Pizza itu dipanggang atau digoreng. Dari pembicaraan itu bisa sampai kemana-mana. Iya, Bisa sampai ke kerusuhan 98. Bisa Saya sampai juga ke bingung. harmoni ya kan. Bisa sampai kemana-mana. Kayaknya wajib ditonton deh Jam Karet ini juga sama Lamar ya. Berarti 2 ini ya. Iya, saat ini 2 ini. Kalau untuk yang lainnya sih ya mungkin konten akhir tahun atau yang berkaitan dengan hari raya Imlek atau Waisak. Nah, itu biasanya kita ada musik. Oh, live musik gitu. Ada enggak live Penampilan. perform musik. Perform Musik yang kita rekam, ya kita kayak bikin musik videonya gitulah. Which is kita jalan kolaborasi juga ya. Nah, dengan iya. musisi lain juga gitu. Oh, berarti itu dari bermacam-macam penyanyi maupun band iya, maupun iya. itu. Betul. Waktu tahun 2021 waktu masih pandeminya Kak, kita undang Lagi sedih-sedihnya orang itu. Iya. Iya. Jadi inget kan? Jadi keinget deh. Saya Jadi waktu itu kita undang banyak penyanyi Buddhis, band-band Buddhis, seniman-seniman Buddhis, kita jadikan satu konser di situ. Yes. Kalau belum nonton, tonton di Melodi Kausalya, itu ada di CD channel. Silakan dicari sekarang. nice. Ini di pause dulu, cari Melodi Kausalya terus balik lagi ke sini. Iya, terus balik lagi, baru kita lanjutin lagi. Cari Terus dulu itu kita ya. lanjut lagi ngomong. Iya. Jangan lupa disimpan dulu nanti bisa dilihat setelah ini gitu ya. Nah, si Bro Kevin pun sebenarnya bukan basic broadcasting atau Yes. digital ini ya, dia basic kan IT. Tapi dia terjun di sini juga. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau di CD itu dulu sebenarnya pertama masuk lucu ya, karena ketika terjun ke dunia digital itu awalnya itu diajak untuk di sisi desain sebenarnya. Karena tadinya memang saya tertarik dengan skill desain lah. Memang dari dulu ketika taman SMA baru mau masuk kuliah ada satu gap waktu kan, dan gap waktu itu saya manfaatkan untuk bekerja di bidang desain gitu. Nah akhirnya lihat Bro Kenny, terinspirasi dari Bro Kenny juga nih di sini. Oh, jadi kamu dulu belajar sama dia? Benar, ini gurunya nih. Sama satu lagi ada ya yang Ada, saya nggak mau sebutin namanya. Iya. Saya nggak mau sebutin namanya. Harusnya orang-orang sini tahu nih satu lagi. Biar dia nonton ini. Ya, biar dia cari tahu sendiri. Iya. Iya. Atau biar dia nonton ini dan dia datang ke podcast juga. Oke, kita Oke, undang dia boleh sekarang. Silakan datang orangnya. Mana? Nggak ada. Nggak ada ya? Silakan lanjut. Iya, jadi sebenarnya terjun di dunia digital tuh awalnya karena itu. Nah, kembali lagi ya, pace belajarnya ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Mungkin saya termasuk salah satu yang, waduh, Cepat, yang cepat. Saya aja yang bilang dah. Saya aja yang bilang yang cepat. Kok ngomong sendiri takut sombong. Saya yang bilang deh. Iya, tapi ya basically konsepnya karena cepat belajarnya dan ujungnya jadi kita berdua terus ya, yang biasanya dipanggil gitu dengan rekan kita yang satu lagi, gitu walaupun jarang Ya. nongol. Nah, ini contoh dari dari bergabung dengan CD. Yes. Yang awalnya tuh nggak paham bagaimana cara broadcasting segala macam. Nah, mungkin sekarang dia mungkin sama dengan Mas Elan bisa sama nih ilmunya nih kali. Keren. Belum sih. Tapi percaya nggak percaya, ilmu yang saya pelajari di CD ini juga kepakai di kerjaan sebenarnya. Gitu, pakai di pekerjaan. Berarti Vin, kamu dari pertama ikut-ikutan, Benar. terus gabung ke CD, Yes. terus kamu sekarang bisa melakukan kebajikan dengan mengajarkan banyak orang. Itu luar Wih, biasa. iya dalam banget gitu. Dalam banget. Makanya kita juga mau mengajak teman-teman yang calon sarjana gitu. Karena saya sendiri sebagai dulu ketika kepengurusan itu berarti saya yang paling muda ya harusnya ya ketika Iya benar. paling kecil lah gitu. Ibarat kata bocilnya di Sekarang situ. emang enggak? Sekarang Masih. tapi udah ada rekan. Oh ya udah Ada udah yang- ada beberapa yang seumuran Iya. dengan Dulu Kevin. kalau Kevin saya sekarang umur? kelahiran 2002 berarti tahun ini 22. 22. Asal gue muda banget nih. Iya. Luar biasa. Iya. Gitu kan. Jadi ya memang dan satu lagi sih sebenarnya kalaupun dengan hadirnya CD, dengan bergabungnya dengan CD, ini kasarnya aja ya, walaupun nggak dapat ilmu atau nggak dapat skill baru, setidaknya pasti dapat teman, Yes. pasti dapat kalyanamita. Iya benar. Itu sudah saya alami. Plus bisa dapet jodoh juga nggak? Contoh cara ya. Oh, cerah. Oke, lanjutkan. Tidak mau saya jawab dulu yang ini. Oh, belum. Ya, nggak di hold dulu ya. Iya. Siapa tahu teman-teman tertarik nonton di sini selanjutnya. Iya. Berarti banyak hal yang sebenarnya bisa berawal dari cuman ikut, Yes. bisa melanjutkan untuk jadi pengurus, Nah. jadi ini juga. Kalau mau jadi membernya CD, susah nggak sih? Oh enggak, Enggak dong. tinggal klik link yang ada di bawah. Di bawah mana? Nah, jadi tinggal isi Dicari. Google Form aja. Isi Google Form. Nanti di situ ada
ya yang perlu diisi lah, nama segala macam, usia, mungkin pekerjaan kalau nggak salah waktu itu ada juga, terus tertarik akan bidang apa. Oh ada ini. Jadi ada, kalau nggak salah ingat, ada mungkin ada IT, kesehatan, desain, public speaking, leadership, ada banyak lah di situ. Yes. Oh jadi ya kita sukanya apa, hobinya Betul. apa, bisa sesuai. Betul. Dan dengan submit form itu ya udah jadi anggota. Iya. Langsung anggota. Sudah bisa masuk ke grup CDR. Yes. Belum masuk grup CDR, daftar dulu. Yoi. Biar dapat info-info terupdate dari sini. Jadi ajang promosi ya, podcast ini jadi ajang promosi. Gimana ini? Nggak apa, biar banyak, kan ini baru episode pertama kali yang bahas CD, iya kan? Iya, kan baru-baru kali ini, dan ini agak santai. Kalau yang lalu-lalu itu sangat serius sekali. Pakai jas gitu ya, formal. Pakai batik, panjang. Ada mungkin ya. Pakai pin. Mana ada yang angkat-angkat kaki kayak gini? Mana ada yang bajak-bajak begini? Iya, mana ada nih modelan kayak ini dua ya. Iya. Terus sama ini deh. Kalau di CD itu kan dia bagian dari Badan Otonom Budayana ya. Apakah kalian juga membantu banom-banom lain untuk hal yang lainnya gitu? Oke, kita sempat beberapa kali kerjasama dengan banom-banom lain. Yang paling baru ini kita kerjasama dengan MBI Jakarta. Oh, yes. Apa tuh programnya? Ini programnya kita membuat video edukasi sekolah minggu. Oh, nah, video edukasi sekolah minggu itu bekerja sama dengan MBI DKI Jakarta. Ya, jadi CD bekerja sama dengan MBI membuat video ini. Yang mana dari CD itu dari divisi digital productionnya yang turun. Ya, membuat video edukasi sekolah minggu. Jadi apa itu Triratna, apa itu Tripitaka, ada doa makan dalam agama Buddha kah? Nah, itu kita bikin video itu yang mana di situ diperankan oleh anak-anak sekolah minggu dan juga ada sanghanya. Iya. Ya. Jadi bukan hanya anak-anak sekolah minggu aja, tapi melibatkan sangga juga ya. Betul, sanghanya kita rekam, kita Bante nanti ngomongnya begini, nanti menghadap sini ya. Bante kita atur. Banget. Gitu. Dan itu secara tidak langsung bekerja sama dengan wihara-wihara gitu juga. Yes, benar. Jadi gitu, kita juga menjalin hubungan lah ya. Sudah berapa video yang kita saat ini saat kita tapping ini ya, ini sudah 2. Sudah 2 wihara Dharma Bakti Dutamas sama wihara Awalokiteswara Pondok Cabe. Nah, nanti yang selanjutnya kita mau kerjasama dengan wihara kesejahteraan. Yes. Jadi udah ada target-targetnya di wihara mana di ini ya. Dan videonya pun sudah 7 video. Nanti sudah 7 video. Repot nggak sih untuk kalian? Ngurusin organisasi sendiri aja udah sibuk. Ini harus ngurusin yang lain ya. Menurut kalian tuh membuat repot nggak sih? Gimana Bro Ken? Ini kalau dibilang repot ya, dilihat dari kacamata orang luar, misalkan ngelihat kita, sayangnya teman-teman kantor bilang sibuk banget ya ini. Kerjaan kantor nggak sibuk, kerjaan di luar yang sibuk. Di kantor kerjaan luar sibuk. Iya, memang kalau dilihat kita repot. Benar. Sibuk dan repot. Itu kalau syuting itu tuh nggak mungkin 2 jam 3 jam, pasti lebih dari itu. Gampang kan. Apalagi mungkin kalau orang-orang tahu ya kayak kita podcast gini pasang alatnya itu lama sekali. Makanya kalau cuma 2 tapnya aduh pusing sekali. Iya, itu jadi curhat. Oh iya, aku jadi curhat. Jadi curhat. Biar ini juga edukasi untuk para penonton-penonton kita bahwa membuat konten seperti ini tidak mudah dan tidak sebentar. Tidak mudah, tidak sebentar, tidak murah. Tidak murah. Iya. Itu salah poinnya. Sosial pula. Ditambahin lagi. Biar jelas. Jadi ya memang merasa repot, tapi kalau ditanya enjoy nggak? Enjoy. Happy nggak? Happy. Iya. Gitu. Dalam semua proses pengerjaan kita ya kita bilang enjoy. Kenapa? Karena nggak ada rasa terpaksa ya sebenarnya. Kita nggak ada rasa terpaksa. Nah itu rekomendasi kita ke teman-teman juga ketika ngerjain sesuatu yang benar-benar sosial gitu. Nah baik sosial ataupun enggak lah, kalau terpaksa itu kan hasilnya pasti nggak bagus. Nah dalam proses kita juga gak cuman mungkin dulunya dari saya dan Bro Kenny doang ya, kita ke mana-mana juga jadi dapat koneksi, jadi dapat kalian Namita juga di mana-mana. Itu juga jadi salah satu hal yang kita cukup enjoy lah gitu. Bisa dibilang mungkin di topik awal yang tadi Bro Kenny bawain tentang networking, tentang jejaringan sosial yang kita build gitu. Bukan SCD doang, tapi as kita in personal juga kita membuat
hubungan baru lah dengan orang-orang yang ada di luar sana juga, gak cuma di sini doang. Tuh. Ini anak muda tapi omongannya luar biasa sekali. Waduh, berat. Besok-besok jadi pandita. Iya. Siap calon pandita di atas. Ini saya diincar nih. Kamu mau pandita atau kamu mau Sangga Agung Indonesia? Aduh, saya belum terpikirkan. Saya masih mau menjalani karir saya terlebih dahulu ya. Hati-hati lo nih, banyak sangha yang nonton nih. Nih, tamat kuliah dulu yang Calon-calon nih. yang belum Calon-calon. selesai nih. Ya. Ruangan sudah memberkati karena ada Sukong di sini. Waduh. Kenapa Anda duduknya di situ? Ya. Karena diminta Anda ya. Karena tujuannya ini. Iya, Oh berarti ya intinya walaupun serepot apa it's okay lah karena kalian juga enjoy aja untuk menjalani hal itu ya. Betul. Kalian kan udah sibuk konten di CD aja udah ada konten, kalian juga sibuk dengan pelatihan-pelatihan yang diprogramkan oleh kalian sendiri. Ada pertanyaan serius, jadi tolong disimak baik-baik. Kalian udah dapet jodoh semuanya? Dari ini tuh mempermudah kalian mendapat jodoh nggak sih? Kalian kan masih muda-muda. Broken boleh mungkin broken. Ini broken terus ya nih saya nih. Broken Saya terus, akan menanti kehadiran mereka berdua pada podcast berikutnya membahas tentang perjodohan karena saya lihat Berat. di Jam Karet ya. Kalian perlu nonton Jam Karet, mereka membahas tentang hal itu. Kebanyakan konten kita karena berhubungan dengan muda, mau nggak mau. Ini berat nih, jadi perangkap buat kita sendiri nih, bro, ini gimana? Saya no komen dulu. Saya no komen dulu. Oke deh, kayaknya ini saya mau ada closing statement dari para teman-teman CD ini dong. Oke, saya dulu. Anda dulu. Mau tentang jodoh Anda, atau? Sweet dulu. Hah? Sweet dulu kan? Mas, Saya. Oke, saya aja dulu. Oh iya. Oke, buat para penonton podcast Light of Wisdom, Yes. ya, buat kalian yang mungkin saat ini masih menggalau. Yes. Apakah saya berada di tempat yang tepat, ataukah apakah saya apakah masih ingin mencari tempat yang tepat? Menurut saya berorganisasi itu bukanlah sebuah hal yang buruk. Itu pasti seperti yang tadi saya bilang akan membawa manfaat walaupun tidak dirasakan oleh kalian gitu. Ya, jadi pilihlah organisasi yang tepat, pilihlah organisasi yang memang cocok dengan Anda, dan kalau sudah di tempat itu bertahanlah, pastikan itu menurun kepada junior kalian, which is regenerasi. Iya. Ya, itu aja sih. Saya nggak kepikiran closing, ini tiba-tiba dadakan disuruh closing. Sengaja pokoknya. Oke. Pengen tahu. Kalau dari saya sih untuk teman-teman penonton podcast Light of Wisdom, ya baik teman-teman yang umurnya mungkin udah senior atau mungkin milenial atau mungkin yang anak muda, CD ini hadir juga untuk teman-teman semua mempelajari skill-skill baru ya, seperti yang tadi kita mention, maupun itu hard skill ataupun soft skill. Kalau menurut saya pribadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tuh. Ada yang niat atau enggaknya aja gitu. Nah, ketika teman-teman ingin mencari, siapa tahu CD bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk bisa mempelajari skill-skill baru juga gitu. Jadi teman-teman pantau terus ya CD channel. Jadi promosi lagi nih closing statement saya nih. Ya, tapi intinya sih teman-teman nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi teman-teman yang berumuran seperti saya maupun seperti Bro Kenny maupun seperti Kak Tia ya, maupun yang lebih senior lagi gitu. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Mantap. Oke. Bagus. Ini bagus, keren. Udah boleh pulang ya? Iya. Udah boleh pulang ya? Boleh. Ini sangat begitu luar biasa. Ingat kalau ingin membuat pelatihan hubungi langsung CD ya. Iya. Ya, kantornya juga ada di Grogol. Grogol. Tempat ngopi yang sangat. Ya, banyak tempat makanan di sana. Nggak akan bosan kalau ke Grogol. Benar. Ada Ada aja. lingkungan mahasiswa di sana sih ya. Yes, Ya. benar. Memang Jadi mahasiswa. enak banget sih di sana. Dan kalau mau gabung ke CD, inget tuh yang udah usia masih kuliah, mau lulus kuliah atau yang sudah profesional boleh ya bergabung. Boleh dong. Boleh. Karena itu udah saatnya usia kalian itu memang berkumpul dengan ketemu usianya, siapa tahu ketemu jodoh. Iya, situ lagi. Kalau nggak ketemu jodoh budis ya kalau bisa dilogin kan ya. Oke.
Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, selamat pagi, semangat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.